segalanya. Sungguh menyembuhkan jiwaku, berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu berilah hidup yang baru. Darahmu menyucikan gulirkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami ada, ini semua pemurahan daripada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur buat waktu yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan lewat persekutuan malam hari ini. Berkati bagi hamba-Mu ya Tuhan, mungkin melayani kebenaran firman-Mu. Berapi kami semuanya sehingga nama Tuhan dipuji kemuliaan di dalamnya. Kami mengucap syukur dan kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Daniel. Kita akan coba buka di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita akan coba membahas bagian-bagian ketika Kristus bangkit. Lalu ketika Kristus bangkit, maka Kristus menampakkan dirinya ke beberapa orang gitu ya. Dan kita akan coba hari ini, kita akan coba melihat dan mencoba untuk memahami hal-hal apa saja, hal-hal menarik ketika Kristus harus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu misalnya kepada 2 orang murid Kristus, lalu kepada Thomas dan juga murid-murid yang lain gitu ya. Nanti kita akan coba bahas rangkaian daripada menampakkan diri Yesus kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang terambil di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat genap sampai ayat yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan sebelah lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus kembali. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria terpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Oke, kita akan melihat bahwa siapa sih sosok seorang Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena ini seringkali dikaitkan dengan orang yang pada waktu itu Maria Magdalena ini adalah saudara daripada Marta dan Lazarus gitu ya di bagian lain. Jadi kita melihat bahwa ada orang yang menafsirkan demikian. Ada juga yang melihat bahwa Maria Magdalena adalah perempuan tanda petik gitu ya, perempuan gak beres gitu ya, perempuan pendosa atau penjina gitu ya. Yang akhirnya ada juga spekulasi bahwa Maria Magdalena ini adalah istrinya Yesus gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu terlalu liar ya menurut saya ya. Jadi ketika kita melihat siapa sih Maria Magdalena, kita mungkin akan menemukan informasi yang sangat minim gitu ya. Karena di berbagai bagian lain, misalnya Yesus diurapi di Betania. Jadi ada perempuan berdosa ya, ada perempuan berdosa. Jadi dikaitkan dengan Maria Magdalena ya, tapi padahal di dalam bagian itu tidak dikatakan namanya, ya, tidak dikatakan namanya. Tapi siapa Maria Magdalena ini? Kalau kita coba lihat di dalam Lukas, kita buka dulu dalam Lukas 8. Kita coba akan lihat kira-kira siapa gitu ya. Lukas 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, kita akan coba baca bersama-sama. Lukas 8 ayat pertama sampai ayat ketiga. Oke.
Lukas 8 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu mulai rombong itu dengan kekayaan mereka. Jadi kita ketahui bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan-perempuan yang pada waktu itu juga masuk dalam murid Kristus, karena pada waktu Kristus melayani di kota, di desa, jadi ada semacam panitia kecil ya dengan tersendirinya mengikuti dan mendukung, mensupport dengan kekayaan mereka, perempuan-perempuan ini, yang di dalamnya ada Maria Magdalena. Di sini dikatakan bahwa Maria Magdalena yang diusir roh jahat, gitu ya. Usir roh jahat ini menggambarkan juga bahwa ini ada yang menafsirkan bahwa kita bicara roh jahat berarti kita bicara roh jahat ini berarti ya kejiwaan ya, kejiwaan seseorang. Ada yang juga melihat bahwa Maria Magdalena ini juga maksudnya mungkin depresi, stres gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin juga bisa tanda petik gitu ya, berhala gitu ya dalam kehidupannya dulu gitu ya. Jadi Tuhan lepaskan, akhirnya Maria Magdalena ini mengikuti dan mengiringi perjalanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ketika memberitakan Injil ya, memberitakan Injil. Nah, perempuan-perempuan ini yang di dalamnya ada Maria Magdalena, pada waktu Yesus disalibkan, mereka melihat juga dari jauh ada di sana, menyaksikan hal itu. Ya, di dalamnya ada Maria Magdalena. Kalau coba dikaitkan, kalau misalnya Maria Magdalena ini adalah perempuan berdosa, jadi ketika kita lihat di pasal 7-nya, Lukas 7, coba kita lihat. Sebelum tadi pasal 8 kita baca, di situ ada Lukas 7 mengenai Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ya, ayat 36. Oke, ayat 36. Saya bacakan buat setiap kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi dikaitkan bahwa Maria Magdalena itu perempuan berdosa. Ini dia loh, yang pada waktu itu menyeka kaki Yesus gitu ya, membasuh dengan minyak narwastu dan lain sebagainya. Ada juga yang mengkaitkan bahwa Yesus Maria Magdalena ini adalah orang yang mengurapi Yesus di Betania gitu ya. Jadi ada Simon si Kusta, di rumah Simon si Kusta. Ini berbeda sekali. Jadi di lain pihak cerita ini bicara Yesus diurapi oleh perempuan yang gak disebutkan namanya, seorang Farisi. Terus nanti di bagian lain ada Simon si Kusta gitu ya. Terus ada lagi yang di rumah Marta dan Maria Lazarus gitu ya. Ini Maria tentu Maria yang berbeda, dan ini perempuan ini tidak diketahui namanya. Jadi saya tidak mau berspekulasi demikian, tapi yang jelas bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan yang dimana mengiringi pekerjaan Kristus ketika menginjil di kota, di desa. Mereka adalah rombongan yang mensupport pekerjaan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa di sana ada roh jahat. Kita tahu mungkin hidupnya sama seperti kita, yang sudah buta, yang sudah dikuasai oleh kuasa dosa. Kitalah orang-orang yang demikian. Tanda petik kita sudah berzina di dalam perzinahan rohani, yang dulunya kita tidak menyembah Allah yang setia, Allah yang benar. Kita dulu waktu itu melakukan perzinahan rohani karena kita menyembah Allah lain. Kita menyembah Baal di dalam kehidupan rohani kita. Itu pun berzina di hadapan Tuhan secara rohani. Ya, siapa orang berdosa itu? Ya kita. Nah sekarang bagaimana ketika kita melihat bahwa Maria Magdalena itu pagi-pagi buta? Kalau kita kembali di dalam Yohanes 20 yang sudah tadi kita baca, kita baca kembali di dalam pasal 20, tapi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan lihat kisah ini, kita akan tarik lagi kisah ini mengenai kebangkitan Yesus. Oke. Saya ganjil Bapak Ibu genap. Kebangkitan Yesus, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa baru telah diambil dari kubur, batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Dia berjalan mendapatkan Petrus dan teman-teman lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dan isinya, kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita melihat bahwa pada waktu itu Maria Magdalena tahu di mana Kristus dikuburkan. Lalu dia pagi-pagi di hari dia melihat kuburan itu kok batunya sudah geser, kira-kira gitu ya. Jadi dia mencoba untuk saya lupa silent. Jadi oke. Jadi pada waktu itu ketika Yesus itu sudah dikubur, lalu Maria Magdalena ini tahu di mana Yesus dikuburkan. Lalu pagi-pagi dia ingin udah siapkan gitu ya untuk rempah-rempah dan lain sebagainya. Dia melihat kubur itu batunya sudah diambil. Maka dia coba berlari kasih tahu yang lain gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita melihat tadi di ayat 11 sampai 18 di awal ada satu kesedihan karena Maria Magdalena begitu mengasihi Yesus dan akhirnya sekarang mayatnya pun nggak ada gitu ya. Ini tapi ada gambaran menarik yang kalau kita lihat tadi ya, ada malaikat saling berhadapan ya di kubur Yesus, ada malaikat Tuhan dua saling berhadapan. Kalau kita lihat ya dua ini seperti tabut Tuhan, tabut perjanjian. Itu ada malaikat, gambaran di sini juga malaikat. Kalau kita lihat tabut perjanjian, itu gambaran yang mencolok. Saya bilang, ini luar biasa ya. Maria Magdalena melihat gambaran ini. Malaikat yang satu di kepala, malaikat yang satu lagi di kaki. Ini seperti tabut perjanjian. Kristus ada di sana gitu ya, bangkit gitu loh. Ini ada tabut perjanjian, tabut Allah. Waduh, ini gambaran yang menarik yang harus kita coba perhatikan secara detail. Maria Magdalena melihat hal ini. Tapi kita melihat bahwa Maria Magdalena akhirnya dia ada Yesus gitu ya. Yesus dianggap sebagai penjaga taman. Yesus dianggap sebagai penjaga taman. Lalu dia tanya, di mana mayatnya kalau kamu ambil gitu kan. Dia menyangka justru penjaga taman ini yang ngambil mayatnya Yesus. Padahal itu Yesus. Bayangkan ya. Kesedihan, kedukacitaan melampaui dia sehingga dia tidak bisa mengetahui bahwa itu Yesus. Ya ini menarik ya. Seringkali kita dalam hidup kita terlalu depresi gitu ya. Sampai-sampai kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan. Saking stres, saking banyaknya tantangan dalam hidup kita seringkali nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sering ini terjadi dalam hidup kita loh. Maria Magdalena tidak menyadari itu Yesus. Malah dianggapnya sebagai penjaga taman, penunggu taman. Bayangkan. Ini kan gak bisa melihat bahwa ada kehadiran Kristus di sana. Bayangkan ya, saking duka cita yang begitu berat gitu ya. Sampai-sampai gak menyadari akan kehadiran Yesus. Kita dalam hidup juga saya pikir kita seringkali gitu ya. Waduh, ini belum misalnya pada waktu COVID gitu ya, kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang, dipecat pula gitu kan. Sedangkan dapur mesti ngebul, ya kan.
Belum lagi sekolah anak, belum lagi listrik, belum lagi air, belum lagi ini, cicilan itu, semua stres kita. Gila kita. Kita nggak bisa lihat kehadiran Kristus, kita nggak lihat penyertaan Yesus loh. Sampai hari ini Bapak Ibu, 2 tahun lebih gitu ya, kita berasa bahwa kita adalah orang yang paling susah gitu ya. Ini kalau kita lihat perang Ukraina gitu ya, Bapak Ibu ngomong apa sekarang? Ada yang lebih susah dari Bapak Ibu? Banyak. Kita melihat kasihan kan, di Ukraina setengah mati loh, hancur, kehilangan semuanya, malam kedinginan, mau kabur kemana? Mau makan susah Bapak Ibu, ada duit pun nggak bisa beli, minimarket semua tutup, hancur. Cari makan di mana? Pernah kebayang nggak? Saya gila ya. Kalau saya di tengah-tengah begitu, bayangkan ya, nggak ada tempat tinggal, ada duit pun mau beli makanan di mana? Kebayang nggak kehidupan mereka? Coba kita mau bandingkan lagi. Seringkali kita yang selalu melihat bahwa kita yang selalu mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita nggak menyadari ada penyertaan Tuhan, kita nggak menyadari ada kehadiran Tuhan, kita nggak bisa merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita, karena kita seringkali mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Kita saking gitu ya, saking kita berasa bahwa sayalah orang yang paling susah di dunia ini, saya orangnya gitu ya. Kita lupa ya ada orang yang lebih susah lagi daripada kita. Kita kurang bisa menyadari akan hal-hal demikian. Maria Magdalena mengasihi Kristus ya. Dia sangat berduka. Nah maka kadang-kadang gini juga Bapak Ibu, kita boleh gak berduka? Boleh Bapak Ibu, tapi jangan sampai tangis kita kalau kehilangan sesuatu gitu ya. Jangan melampaui gitu ya. Makanya kadang kalau saya bilang sama anak saya ya, terutama ya, 3 anak saya bilang kalau nanti papa mati, jangan nangis. Istri saya bilang, enggak, nggak bisa begitu dong, kan manusiawi. Dia bilang gitu. Enggak, maksud saya menangis dalam arti wajar kan nangis gitu. Artinya gini, maksud saya tahu misalnya nih, saya udah mempersiapkan diri loh. Suatu kali ya, saya nggak tahu nanti kuat atau tidak ya, karena pada waktu papa mama mertua meninggal pun saya nangis gitu ya, tapi nggak berlebihan. Nah kalau misalnya saya kehilangan, saya bisa kuat dia. Karena saya bilang sama anak saya, karena papa waktu dipanggil Tuhan, papa tahu kemana gitu loh. Jadi nggak usah nangisin gitu loh. Ya, karena inilah iman saya gitu loh. Inilah iman kekristenan. Kita mati kita tahu kita di mana. Jadi nggak perlu nangisin seperti apa gitu, jangan gitu loh. Papa kembali kepada Bapa di surga. Wah, saya mempersiapkan anak saya untuk mereka mengerti hal ini. Jangan sampai melampaui berlebihan sehingga kita nggak bisa menyadari ada kesukacitaan. Bukankah di dalam kedukaan, di dalam rumah duka, ketika kita kehilangan orang percaya gitu ya, kita mungkin kehilangan, tetapi sebenarnya ada kesukacitaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah itu. Yaitu apa? Mereka berada di rumah Bapa. Kita nggak pernah bisa lihat itu seringkali kalau kita berlebihan. Ya, jangan sampai demikian. Hal menarik lainnya ketika Tuhan Yesus memanggil dengan kata Maria. Coba kita kutip kembali di ayat 16, Yohanes 20 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, perhatikan ya. Jadi itu kalau gambarannya, kalau secara visual, kalau kita bikin film gitu ya. Jadi Maria masuk di gua, di situ udah ada malaikat Tuhan kiri kanan, ya kan? Dia nggak tahu nih, ya kan? Yesus sudah bangkit. Lalu pada waktu Tuhan Yesus ada di belakang yang dianggap sebagai penjaga taman, malaikat Tuhan itu merespon akan kehadiran Yesus di belakang. Dia nggak menyadari itu, dia hanya seperti ini doang. Dia pikir penjaga taman. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu cari siapa gitu ya. Nah begitu panggil nama, dia nengok, dia baru tahu itu Yesus.
Kalau penggambaran visualnya seperti itu ya. Yang menarik adalah ketika Tuhan, Maria, gembala, mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung gitu ya. Dia kenal setiap kita orang percaya loh. Puji Tuhan ya. Tuhan sebut namanya Maria. Wah, dari situ dia tahu. Di dalam Alkitab juga dicatat bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka. Benar ya? Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan Maria, maka dia langsung berpaling dan dia mengatakan guru. Sebagai gelar kehormatan, terhormat, respek dan rasa takut. Itu diberikan guru pada Yesus. Bayangkan ya, sebagai gembala yang agung, maka ketika itu kita bersyukur bahwa Kristus sebagai gembala yang agung, dia tahu nama kita. Ini yang penting. Jangan sampai kita di dalam kelompok yang Tuhan, Tuhan. Terus Tuhan bilang, enggak kenal, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Ini celaka. Tapi Maria Magdalena ini Tuhan mengatakan Maria, maka kita mengatakan bahwa Kristus, Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya. Nah, waktu Tuhan Yesus panggil Maria, maka Maria pun merespon karena dia juga mengenal gembalanya. Dia mengenal suara daripada Tuhan. Maka dia berikan gelar kehormatan dengan menyebut kata Rabuni, guru. Kita seringkali dalam hidup, seringkali juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita seringkali tidak bisa mengenal suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah dibutakan dengan tantangan zaman saat ini. Kita pikir kalau suara Tuhan itu adalah visual, audible gitu loh. Saya tenang di satu ruangan, saya pernah mendengar kesaksian ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang, kamu coba deh dengar suara Tuhan. Waduh, saya dengerin tuh, maksudnya apa nih ya, saya pengen tahu gitu ya. Mendengar suara Tuhan, menarik nih. Saya pengen tahu, dia jelaskan. Kalau saya mendengar suara Tuhan, saya bangun pagi-pagi biasanya. Lalu saya berdoa, saya mengangkat pujian penyembahan. Lalu saya mengangkat tangan saya, berbahasa lidah gitu kan, bla bla bla. Saya diangkat ke dalam, saya nggak tahu dimensi apa gitu ya. Saya di situ mendengar suara Tuhan. Kita seringkali sudah tertipu di dalam hal-hal yang demikian. Apakah suara Tuhan demikian? Ini suara Tuhan, Bapak Ibu, ini suara Tuhan. Kita betapa kita bengal dalam hidup kita. Kita betapa bodoh dan bebal. Kita udah ditulis di sini Alkitab, inilah perkataanku. Ini. Karena kita malas belajar. Hamba-hamba Tuhan yang demikian itu sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan yang malas belajar dia. Yang paling gampang kan udah meditasi. Ya kan? Tarik nafas, suara-suara musik yang ya kayak gitu ya, tenang gitu ya, suara air, burung gitu ya. Saya nggak tahu dengan suara Tuhan begitu ya. Ini loh Alkitab, ini perkataan Tuhan. Tinggal pelajari, engkau malas soalnya, capek baca. Mendingan duduk diam. Wih, Tuhan ngomong. Sampai kapanpun kita juga masih bisa dibodohi begitu sampai akhir zaman ini. Bayangkan. Saya nggak ngerti ya. Orang memahami suara Tuhan demikian. Tidak. Ketika Tuhan memanggil gitu ya, clear di dalam Alkitab selalu ketika Tuhan memberikan petunjuk dalam hidup ini, clear di dalam Alkitab bisa kita pelajari prinsip-prinsip yang hidup itu nyata di dalam perkataan Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana ketika itu Maria Magdalena mengetahui dia Yesus? Karena perkataannya muncul dan akhirnya dia tahu, dia mengenal karena dia adalah bagian dari rombongan orang-orang yang pada waktu pelayanan penginjilan Kristus dia mendampingi. Artinya setiap murid-muridnya termasuk perempuan ini Maria Magdalena, ketika Kristus menginjil di kota-kota, di desa-desa yang tadi sudah kita baca di dalam Lukas 8, dia selama ini mendengar pengajaran Kristus seperti apa. Dia tahu pengajaran Kristus seperti apa. Dia tahu perkataan Tuhan.
Ini jangan kita tersesatkan dengan pengertian-pengertian berbeda gitu ya. Bahwa Maria Magdalena ini memiliki sebuah kepekaan ketika dia dipanggil namanya, ketika Tuhan mengenal kita, maka kita pun gitu ya akan merespon sebaliknya. Nah di sini ya saya melihat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak kenal, percuma kita kenal. Percuma kita kenal Bapak Ibu. Sama seperti kelompok yang tadi. Bukankah aku mengatakan mukjizat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Bukankah aku begini begitu demi nama Tuhan? Kita kenal Tuhan Yesus, percuma kalau Tuhan Yesus nggak kenal kita. Celaka Bapak Ibu. Tuhan Yesus dikenal seluruh dunia. Ketika Jumat Agung itu seluruh dunia mengetahui di dalam kalender, at least gitu ya. Siapa yang nggak kenal Yesus? Pertanyaannya percuma kalau Yesus nggak kenal kita. Saya kenal Jokowi nggak kenal saya, ini kamu ngapain kan gitu kan? Kenal gak Ahok gitu kan? Kenal gak orang-orang hebat gitu kan? Ini nggak kenal kita, ngapain? Percuma. Nah, ketika dalam hidup kita, sudahkah kita dalam hidup ini benar-benar menyadari apa sesungguhnya perkataan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah benar gitu ya? Kita sudah mengenal suara gembala kita lewat firman Tuhan. Apakah kita sudah mengetahui dan mengenal Kristus? Apakah Kristus sekarang mengenal saya sebagai sosok pribadi? Apakah Kristus benar mengenal pribadi saya sebagai dombanya? Kita harus pikir benar-benar. Kalau kita adalah domba-dombanya, maka kita akan menuruti perkataan gembala. Kalau kita dan Anda dan saya adalah domba, maka Anda dan saya akan menuruti perkataan gembala. Inilah perkataan itu. Kalau Anda dan saya tidak suka belajar firman Tuhan, tidak suka dengar firman Tuhan, tidak suka mau bahas-bahas kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita mau jadi apa? Pertanyakan kembali, apakah engkau domba? Karena engkau tidak mau mengikuti perkataan Tuhan, karena kamu tidak mau mengenal Tuhan. Apakah engkau seorang gembala? Apakah engkau seorang domba yang tidak mau mendengar suara gembalanya yang benar? Melalui perkataan Tuhan, melalui Injil. Kita harus pertanyakan kembali diri kita. Maka Bapak Ibu, banyak orang-orang yang saya selalu membuka ruang di sini Bapak Ibu ya, bahwa Injil harus lebih mewah. Di tempat ini Injil harus lebih mewah dari pujian penyembahan. Bukan saya tidak suka pujian penyembahan ya. Bukan saya tidak suka, tadi suara Dennis bagus gitu ya. Bukan saya tidak suka, tidak. Pujian penyembahan tidak boleh lebih mewah daripada firman Tuhan. Kalau ternyata suara Dennis lebih merdu daripada isi khotbah saya, celaka saya. Kalau ternyata pujian penyembahan itu lebih wangi, tanda petik gitu ya, daripada khotbah ini isinya, celaka saya. Injil harus lebih mewah. Makanya kadang ngeri gitu ya. Kadang kalau undang gitu ya, puji penyembahnya suaranya bagus, main gitar sendiri gitu kan. Waduh, udah mewah, udah keren gitu ya. Firman Tuhannya apaan sih, nggak ada isinya. Wah, bahaya. Bahaya. Maaf Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, kita tahu pada waktu di beberapa negara, China gitu ya, ada gereja bawah tanah lain sebagainya. Mungkin bagi mereka nih, ini aja mewah loh. Secarik Alkitab itu mewah loh. Kalau didapati mereka pegang Alkitab sobekan-sobekan gitu, mati hidup mereka. Mati hidup mereka. Mereka nggak usah bawa gitar kok segala macam, kegedean. Kelihatan lu mau ngapain, lu mau persekutuannya. Mati. Ini pegang begini, barang mewah, udah kayak narkoba nih. Megang ini takut dicek, mati loh. Wah, kegep sama polisi, dirazia ya. Wah, ini Alkitab, mati loh. Bayangkan ya. Saya mau mengembalikan bahwa kemewahan itu harus ada di sini. Ini yang harus menjadi barang mewah dalam kehidupan kekristenan. Nggak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Bukan berarti tidak boleh, ya. Bukan berarti demikian ya, enggak. Saya suka memuji, menyembah Tuhan, saya suka. Ya, tapi ketika saya pikir
kalau saya tidak memberikan tahta atau kedudukan Injil di dalam persekutuan yang mewah, wah saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan membulak-balikan. Banyak kan orang membulak-balikan bahwa Injil itu gak penting. Saya pernah menolak masuk dalam satu persekutuan pada waktu itu di Bogor. Anak-anak muda, KKR, Bapak Ibu. Lagi itu ada salah satu artis. Ya, ada salah satu artis, waduh, luar biasa gitu ya. Lalu saya main drama gitu ya, main sebagainya. Terus saya pikir setelah itu, saya mau dengar khotbahnya nih. Cuma rekaman kesaksian Bapak Ibu. Terus pujian penyembahan lagi. Terus saya bilang, ini khotbahnya di mana ya? KKR, kebaktian kebangunan rohani. Firmannya apa? Nggak ada. Jadi di shoot ada orang yang kesaksian. Saya nggak tahu, mungkin tokoh terkenal gitu. Saya nggak ngerti juga ya pada waktu itu. Saya nungguin firmannya mana ya? Ini kesaksian udah selesai. Artisnya naik lagi, nyanyi lagi. Selesai. Wah, saya bilang, apa itu yang namanya KKR? Apakah itu benar-benar kebaktian kebangunan rohani? Apa yang dibangun? Kalau emosi kita yang dibangun lewat pujian penyembahan saja. Bukan berarti saya tidak percaya, maksudnya tidak suka musik penyembahan, bukan. Tapi Injil seringkali tidak mendapat tempat yang mewah di dalam sebuah KKR tersebut. Tidak. Ini bahaya, ya. Kita lanjut lagi bahwa ketika Maria gitu ya menjadi bagian yang penting di dalam kenapa Kristus menampakkan diri kepada perempuan. Ini menarik ya. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, menampakkan diri diberitakan kepada orang Majus sama gembala-gembala. Notabene laki-laki ya, gentleman, pria gitu ya. Kristus bangkit. Orang pertama ini perempuan, Maria Magdalena. Kenapa gitu ya? Saya coba berpikir kenapa Tuhan menampakkan diri kepada seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Dan di situ ada pembawa pesan, sampaikan pesan kepada murid-murid yang lain. Kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perempuan itu kan yang jatuh gitu ya. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius ayat 1 Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Oke, 13 dan 14 kita baca sama-sama. 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Terus apa hubungannya, Pak? Saya mau kaitkan demikian. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Hawa yang menjadi biang keroknya, tanda petik ya, bukan menyalah-nyalahkan, kaum Hawa. Ya. Kaum Hawa nih. Karena pada waktu itu Adam mendapat firman dari Allah sendiri. Pada waktu itu Hawa belum ada. Ya kan? Dikasih tahu, Adam, semua nih boleh kau makan, satu nggak boleh ya. Kalau kamu makan mati. Adam, Hawa nggak tahu. Adam ajarin Hawa. Sekarang Tuhan balik. Tuhan ingin membawa bahwa perempuan itu tidak boleh harus ambil-ambil. Tuhan memberikan tanggung jawab kembali kepada kaum Hawa. Tuhan ingin memulihkan gitu ya, secara ordo gitu ya, kan kadang perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi juga perempuan tidak lagi bahwa pada waktu itu Adam memiliki tanggung jawab yang besar karena dia yang mendapat firman langsung daripada Allah. Sekarang perempuan menerima pesan daripada Yesus Kristus ketika dia bangkit, dia berikan kepada kaum perempuan dulu. Ya, Tuhan sedang memulihkan, ini tanggung jawab. Engkau juga bertanggung jawab di dalam pembawa pesan atau kabar baik mengenai kebangkitan Kristus.
Ini menarik. Tuhan melibatkan perempuan. Tuhan memberikan tanggung jawab juga sekarang. Langsung dari mulut Tuhan. Yesus Kristus bicara, pergi dan katakan kepada mereka. Ini pembawa pesannya mengenai apa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Ini sesuatu yang menarik, bagaimana saya lihat bahwa Tuhan luar biasa merancang ini semua. Sehingga juga tidak boleh direndahkan gitu, bahwa sekarang perempuan ini juga mendapat tanggung jawab. Engkau sekarang sudah mendengar itu, engkau melihat itu, sekarang ini tanggung jawabmu. Jadi engkau gak bisa juga lempar tanggung jawab. Aku kan gak bisa, aku kan gak tahu lagi, itu si Adam yang ngajarin Tuhan. Aku kan gak dikasih tahu sama Tuhan. Aku dikasih tahu sama Adam. Bisa aja Adam ngajarnya salah Tuhan. Bisa begitu. Belajarlah kemana-mana gitu ya, saling menyalahkan. Kita gak bahas itu. Tapi sekarang Tuhan berikan tanggung jawab ini. Maria Magdalena, pergilah, beritahu yang lain. Wah, ini tanggung jawab yang menarik ya. Maka kaum Hawa sekarang Bapak Ibu juga ya. Kadang kita pikir-pikir, wah, ini mah tugasnya ngapain sih ngajak-ngajak teman, orang-orang sekitar untuk kita menginjil. Pak, saya nggak bisa gitu. Tidak. Beritakan kabar baik. Maka tidak ada bahwa kita ini sebagai jemaat Tuhan ini kaum Hawa, Bapak Ibu. Kristus adalah mempelai laki-laki, kita jemaat adalah kaum mempelai wanitanya. Kita ini golongan mempelai wanita sebagai jemaat Tuhan, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Maka mempelai wanita sebagai kaum Hawa ini kita diberikan tanggung jawab. Pergi. Ini menarik ya. Jadi jemaat Tuhan, kita semua punya tanggung jawab yang sama. Pergi, beritakan, sampaikan yang kamu ketahui, saksikan kepada mereka yang kau saksikan. Menjadi saksi daripada kebangkitan Kristus. Maria Magdalena, orang pertama yang Tuhan Yesus tampakkan dirinya kepada seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Kitalah sebagai jemaat Tuhan, mempelai wanita. Kita yang harus pergi, yang sudah menyaksikan. Maria Magdalena ini ingin menahan gitu ya, ingin menyentuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 17, kita akan baca sama-sama bagian akhir. Ayat 17 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan memegang aku. Ini sepertinya wah ini bukan muhrimnya gitu ya, kalau orang bilang ya, wah ini nggak boleh sentuhan. Bukan itu. Ya, pada waktu Kristus di dalam perjalanan yang menginjil sana sini, termasuk ada perempuan-perempuan rombongan tadi, termasuk Maria Magdalena, ada satu keakraban yang terjadi, ya. Ada satu keakraban satu dengan yang lainnya, ada relationship yang begitu kental gitu ya. Bukan berarti pegang-pegangan, enggak. Artinya ada satu kehangatan luar biasa yang terjadi ketika Yesus melayani bersama dengan murid-muridnya. Tapi sekarang Tuhan bilang, jangan pegang aku. Artinya mau diluruskan dulu bahwa pemahaman Maria Magdalena, jangan sampai kau salah lagi. Engkau jangan pikir saya ini adalah orang yang dibatasi oleh raga ini. Jangan berharap bahwa saya akan menjadi tanda petik raja di dalam teritorial tertentu. Bukan. Kerajaanku bukan di sini, kerajaanku di sana. Aku yang tidak bisa dibatasi. Kau pegang aku bukan orang yang dibatasi. Aku bukan pribadi yang terbatas. Aku tak terbatas. Ini mau diluruskan dulu pengertian daripada Maria Magdalena. Jangan pegang aku. Karena banyak orang-orang pada waktu itu, murid-muridnya juga mengira bahwa ini loh raja kita. Maka Kristus pada waktu itu pengen diangkat menjadi raja atas mereka yang untuk melawan kelompok daripada kerajaan Romawi. Ini pengertian mereka. Kristus meluruskan bahwa bukan itu maksudnya. Jadi Kristus menaikkan lagi bukan jasmani tapi rohani.
Jangan kehadiran Kristus hanya dibatasi dengan jasmani atau raganya ketika dia ada di sini. Tidak. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Bayangkan ya, Tuhan ajak lagi level up. Bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus bukan karena kehadiran ada satu raga yang terlihat oleh kita. Ada satu suara yang terdengar oleh kita, gitu ya. Bukan seperti itu. Ini kehadiran Kristus nih. Kristus sudah tidak ada lagi. Dia ke surga. Ini kehadiran Kristus. Yang bukan dalam bentuk raga seseorang, tidak. Inilah kehadiran Kristus. Jangan membatasi. Sampai hari ini kita betapa bersyukurnya ya. Ketika COVID ya, Injil diberitakan rame di online. Dulu enggak tuh. Sekarang gereja udah onsite pun, online tetap jalan. Bayangkan ya. Kita bisa batasi gitu kan Injil. Nggak bisa. Bisa batasi pekerjaan Tuhan? No. Tersiar. Bayangkan. Nggak ada yang bisa batasi pekerjaan Tuhan. Jangan pegang aku. Jangan memandang bahwa Kristus di dalam kehadirannya sebagai di dalam keterbatasan raganya, jasmanianya. Tidak. Kristus tak terbatas. Dia bersifat kekal. Ya, kekal. Pengertian ini harus diluruskan supaya jangan sampai salah. Hal berikutnya ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku. Going to nih, akan nih, belum terjadi akan, will, jadi future gitu ya. Allahku dan Allahmu, Bapakmu dan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ini apa lagi gitu ya? Tuhan sedang dia merendahkan dirinya gitu ya. Dia sedang membicarakan bahwa engkau sekarang diikat di dalam satu kesatuan sebagai milik Allah. Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Bayangkan ya. Ini diikat, Tuhan mau kasih tahu ini ada satu keikatan gitu loh. Yang Tuhan engkau milikku, sama seperti aku dimiliki Bapa gitu ya. Dan kamu pun demikian. Yang satu kesatuan di dalam Kristus. Engkau sebagai orang-orang percaya dipersatukan dalam Kristus. Dan aku akan pergi ke sana. Artinya juga Tuhan nanti mau menyediakan tempat di sana. Bagi setiap kita. Yang belum digenapi di dalam Kristus adalah kedatangan Kristus kedua kalinya. Yang belum digenapi. Kenaikan Kristus sudah digenapi. Kristus sudah naik. Roh Kudus sudah tercurah. Itu sudah digenapi. Jadi tidak ada lagi Roh Kudus tercurah berkali-kali. Tidak ada. Kejadian 1 untuk sampai selama-lamanya mewakili di hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus turun. Roh Kudus tidak turun naik. Tidak demikian. Sudah digenapi di dalam hari Pentakosta. Nanti kita juga akan memperingati hal itu. Jadi kita akan coba melihat kembali. Nanti ada hal-hal menarik lagi setelah penampakan diri Kristus kepada Maria Magdalena. Minggu depan kita akan masuk lagi bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada 2 orang berjalan sepanjang 7 mil. Buku saya yang kedua, saya bahas mengenai hal itu. Minggu depan kita akan coba highlight beberapa hal penting yang akan kita melihat mengapa Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang seperti ini. Kita akan lihat lagi apa di balik ini yang Tuhan bisa mau ceritakan buat setiap kita. Sehingga prinsip-prinsipnya kita mendapati bahwa oh seperti ini Tuhan. Makin kita mengenal Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan kekuatan iman kita dalam menjalankan hal-hal yang berat dalam dunia zaman ini gitu ya. Saya berharap kita juga mau terus belajar kepada firman Tuhan. Saya akan akhiri, saya akan berdoa buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan.
Kami selesai mendengar kebenaran firman Tuhan, namun selesai berkata-kata, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas boleh memberikan sebuah pencerahan, boleh mengiluminasikan buat setiap pribadi-pribadi kami, Tuhan. Lepas pribadi ini, Tuhan, yang lemah ini, Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau di dalam kebenaran-Mu, sehingga iman kami boleh teguh dan kuat, Tuhan, di dalam tantangan zaman ini. Agar kami mengenal suara gembala dan suara kebenaran-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Gembalakanlah kami, domba-domba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Pak Agus untuk doa kolektif. Nanti Denny silakan angkat pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang Tuhan untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini di ibadah kami menjual kami yang terbaik, Tuhan. Dan Tuhan berkati kami dapat memberi, dan Tuhan juga memberkati kami yang dapat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di bumi dan di surga. Dan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesudahan malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan setiap kami, Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, domba-domba-Mu yang lemah. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Di dalam dunia yang kami tidak mengerti, Tuhan. Di dalam kegelapan, kami mohon biarlah terang firman Tuhan menuntun setiap kami. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu. Kumpulkan kami minggu yang akan datang untuk kami boleh sama-sama kembali diterangi, diberikan pencerahan lewat firman Tuhan, sehingga hidup kami yang kami jalani ini, Tuhan, kami penuh dengan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan pernyataan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita dalam setiap tantangan hidup, pergumulan, setiap permasalahan. Kiranya kita bisa menyadari adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan dan kepada kekuatan baru setiap harinya untuk menghadapi tantangan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
silakan duduk saat teduh Bapak Ibu.